Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Fa ya ibadallah usikum binafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia dan di tempat yang mulia serta penuh berkah ini, saya mengajak kepada saudara-saudara semua, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada, baik ketika sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sedang sendirian. Karena iman dan takwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dan marilah senantiasa takut akan terkena azabnya kapan dan dimanapun kita berada, dan takwa yang dapat mengikis habis segala bentuk kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman, ujaran kebencian, kemunafikan, kebohongan, kemiskinan, serta keterbelakangan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia muslim yang sempurna, yang memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai pada saat ini kita semua masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dan dapat memelihara titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun dan sekecil apapun. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, kebahagiaan yang kita terima selama ini kita syukuri
dengan jalan meningkatkan atau memperbanyak amal soleh dalam rangka menghadapi perjalanan hidup ke depan yang semakin kompleks dan global, serta untuk menghadapi hidup di akhirat yang kekal dan abadi menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Sholawat seiring salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman yang membawa risalah kedamaian untuk semesta alam dari Sang Maha Pencipta, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insya Allah terlimpah pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah kalian untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah siang hari ini bertemakan 5 perkara penting. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang tentang 5 perkara penting yang harus menjadi perhatiannya, sebagaimana sabda beliau, i'tanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa hinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sahlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah Jumat rahimakumullah, perkara yang pertama adalah memanfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Sabaka qabla haramika. Masa muda adalah saat penting untuk mengerahkan potensi yang dimiliki guna memperbanyak amal soleh dan meraih prestasi. Sebab bila telah tua sangat berbeda dan sulit untuk mencapainya. Jika waktu muda sudah malas, maka ketika tua sulit untuk giat. Pemuda yang hebat akan menyadari dan memanfaatkan pada masanya untuk menabur amal soleh, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Ibrahim alaihissalam ketika masih muda yang berani menghancurkan berhala sendiri karena imannya. Yusuf alaihissalam ketika masih muda berwajah tampan, kuat menahan godaan dunia. Muhammad SAW menjadi hakim yang adil dalam meletakkan Hajar Aswad. Jamaah rahimakumullah, perkara yang perlu kita perhatikan kedua adalah memanfaatkan kesehatan sebelum datang masa sakit. Sihataka qabla saqamika. Kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Betapa mahalnya kesehatan dapat kita ketahui ketika seseorang sakit, yang memerlukan berbagai macam pengobatan yang biasanya sangat mahal. Keluarganya rela menjual apa yang ia punya
untuk mengobati penyakitnya agar sehat kembali, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika badan dalam keadaan sehat, langkah yang sangat cerdas. Apalagi kesehatan ini dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan, seperti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak sujud dan sholat. Sebab jika waktu sehat saja sudah malas sholat, jangan harap ketika sakit dapat menunaikannya dengan semangat. Jamaah rahimakumullah. Ketiga, memanfaatkan kekayaan sebelum datang masa kefakiran. Wahinaka qabla fakrika. Kekayaan merupakan amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh disia-siakan dan hendaknya dimanfaatkan untuk mengabdi kepadanya agar tidak menyesal nanti. Sebagaimana seruannya dalam Al-Quran surat Munafikun ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib al-ayat. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Peringatan yang sangat bermanfaat agar harta yang kita miliki menjadi bermanfaat dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memanfaatkan waktu luang sebelum datang masa sibuk. Farahuka qabla sahlika. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan menyebut nama-nama waktu, demi waktu malam, demi waktu duha. Hal ini berarti waktu tidak boleh disia-siakan dan lewat begitu saja tanpa amal soleh, apalagi dalam keadaan senggang. Memang manusia banyak yang dirugikan karena kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada kita memperingatkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Sungguh suatu keberuntungan yang besar jika kita dapat memanfaatkan waktu luang dengan melakukan amal kebaikan di dunia dan saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Jamaah rahimakumullah. Perkara perlu kita perhatikan yang kelima adalah memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Hayataka qabla mautika. Dunia adalah tempat menanam untuk kebaikan akhirat, dan hidup di dunia ini merupakan kesempatan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tanpa itu manusia akan menyesal saat dia sudah mencapai kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana rajulika rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Pada ayat di atas diterangkan dengan jelas bahwa modal bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh dan tidak menyekutukannya. Jamaah rahimahumullah, di dunia ini adalah ladang amal soleh. Untuk itulah kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Semoga keterangan yang sederhana ini akan mampu memotivasi diri kita untuk beramal soleh meskipun kecil, sekaligus menjadikan diri kita bersemangat untuk memanfaatkan peluang yang dianugerahkan kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam ketaatan kepadanya sehingga dapatkan ridhonya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, serta semoga kita dalam menghadapi dan menjalani perjalanan hidup ke depan selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita, khususnya dalam menjaga amanah dan titipan kepada kita berupa apapun dan sekecil apapun, dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapai jalannya yang lurus, jalan orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang saleh dan salehah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ansana kalami kalam wa malikil alam wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi kulli yadin mutadun wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.